Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jadi pada kesempatan kali ini uh, saya akan sedikit membahas tentang perkembangan bentuk tulisan Al-Quran sejak dulu sampai sekarang. Ini merupakan materi yang ke-12 dari tarikh Al-Quran. Yang pertama yaitu tulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Ini sebetulnya sudah kita pelajari pada materi-materi awal itu. Cuma sekarang itu materinya itu dikumpulkan semua. Perkembangan tulisan Al-Quran sejak dulu sampai sekarang, artinya sejak pada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang di era modern ini. Yang pertama itu sudah kita ketahui bersama bahwa metode yang digunakan pada zaman Nabi Muhammad itu merupakan hafalan. Hafalan itu sebagai metode utama sebagai pelestarian wahyu. Jadi dulu itu dihafalkan Al-Quran. Setelah wahyu itu turun, pas Nabi Muhammad itu memerintahkan sahabat untuk menghafal Quran itu. Yang kedua, untuk setelah itu dilakukan penulisan. Siapa saja sahabat yang diberikan amanah untuk menulis Al-Quran, yaitu Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan Ali bin Abi Thalib. Dan juga dulu itu penulisan itu masih sederhana, menggunakan pelepah kurma, tulang, kulit, dan batu. Intinya masih sederhana medianya dulu. Dan juga untuk penulisannya itu masih gundul, tidak ada titik, tidak ada harokat. Jadi masih sederhana banget. Dan juga masih belum berbentuk mushaf yang utuh. Jadi masih istilahnya itu masih berantakan, tidak terbentuk satu mushaf gitu. Lanjut di perkembangan tulisan pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Islam. Pertama itu pada masanya Abu Bakar. Di masa Abu Bakar ini itu mulai dilakukan kodifikasi. Kapan? Itu setelah kejadian Perang Yamamah. Jadi setelah Perang Yamamah itu selesai, lalu pada masa ini itu dilakukan kodifikasi Al-Quran. Itu dengan menghimpun ayat-ayat dalam satu kumpulan tulisan. Jadi ayat-ayat itu yang ada di pelepah kurma, batu dan lain sebagainya itu dihimpun, dikumpulkan dalam satu bentuk tulisan itu. Dan yang kedua ini pada masanya Sayyidina Utsman bin Affan. Pada masa ini sudah mulai dilakukan standarisasi mushaf yang dinamakan dengan mushaf Utsmani. Dan juga setelah dibentuk mushaf itu lalu dikirimkan ke wilayah-wilayah Islam. Dan setelah itu mushaf yang lain, yang mushaf selainnya pada masa Utsmani ini itu dimusnahkan. Untuk apa? Untuk menjaga kesatuan bacaan atau kesatuan qiraat, supaya qiraatnya itu sama, bacanya itu sama, tidak berbeda-beda. Lalu lanjut pada masa dinasti Umayyah. Pada masa ini sudah muncul nih kayak tanda titik pada huruf yang disebut dengan i'jam, dan juga muncul tanda baca harokat. Jadi sudah mulai berkembang pada masa dinasti Umayyah. Dan juga pada masa ini itu sudah muncul perkembangan awal mula khat kufi, tulisan kufi. Dan lanjut pada masa dinasti Abbasiyah.
Di masa ini sudah semakin berkembang yaitu dengan penyempurnaan sistem baca dan tanda wakaf, dan juga lahirnya khot baru yaitu khot naskhi dan khot maghribi. Dan juga di masa Mamluk dan Ottoman itu dilakukan penyempurnaan khot naskhi dan tulut. Jadi mushaf itu semakin indah, semakin bagus, dan sistem tanda bacanya itu semakin lengkap, sudah lengkap semua. Dan untuk standarisasi modern dan di era digital ini yang pertama itu percetakan modern itu harus sesuai tuntutan konsistensi Rasmus Usmani. Jadi harus sesuai dengan Rasmus Usmani. Tidak boleh melenceng, tidak boleh salah. Adapun untuk standar internasional pertama itu ada pada Mushaf Kairo yang berdiri pada tahun 1924. Adapun standar global sampai yang saat ini itu Mushaf yang Madinah, yang mana itu muncul pada tahun 1985. Dan lanjut pada di Indonesia itu ada sebuah lembaga LPMK itu yang menetapkan Mushaf standar Indonesia. Dan juga ini menggunakan 6 kaidah Rasmus Usmani seperti hafad, ziyadah, badal, hamzah, wasal, dan fasl. Ini yang di Indonesia. Dan lanjut di era digital ini bentuk mushaf itu sudah modern banget, sudah digital banget. Contohnya ketika kita melihat Al-Qur'an pada masa kini itu sudah ada fitur digital kayak tajwid itu sudah berwarna, udah ada audio tilawahnya, sudah ada penafsirannya, dan juga kita sudah bisa mencari kata pada Al-Qur'an itu sendiri. Ini sudah indah, sudah bagus pada masa ini. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai penulisan Al-Qur'an sejak dulu sampai sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.